Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Sehat semua, dahsyat luar biasa. Amin. Terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia menolong kita di tengah-tengah dunia yang bergelora. Kasih Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Sehat semua ya. Nampak dari wajah-wajah kalian semua sehat ya. Dari bajunya juga cantik-cantik dan mahal-mahal semuanya. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita baca Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu, kemudian saudara-saudara semua membaca dan mengatakan apa yang dibaca dengan suara yang kuat. Ayat 7 sampai 14. Ayat 7 saya mulai. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mungkin semua sudah pernah mendengar firman Tuhan ini, yaitu percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah perempuan yang di mata masyarakat rendah derajatnya, tidak dihargai atau bahkan dikucilkan oleh karena gaya hidupnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan
tidak sesuai dengan adat, tidak sesuai dengan tata krama kehidupan yang ada pada zaman itu. Di mata masyarakat, perempuan Samaria ini adalah perempuan yang tidak beres. Karena apa? Karena dia memiliki banyak kekasih, memiliki banyak suami. Kalau kita katakan suami, enggak juga ya, hampir suamilah, atau teman-teman kumpul kebo sampai 6 suaminya, ya kita bilanglah suaminya. Jadi perbuatannya ini di mata masyarakat yang masih sehat adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak terpuji, yang memalukan. Tetapi Yesus mau bercakap-cakap dengan dia. Saya percaya Yesus sengaja datang ke Samaria untuk perempuan ini, supaya perempuan ini ditolong, dibebaskan dari dosa-dosanya. Nah, di sini kita melihat dalam ayat 7, dalam perjumpaan mereka, Yesus meminta kepada perempuan itu, berilah aku minum. Nah ini, berilah aku minum. Yesus sepertinya seorang peminta-minta kepada seorang perempuan. Tapi Yesus mau seolah-olah menjadi seorang peminta-minta, pengemis. Berilah aku minum, itu kira-kira begitu ya. Berilah aku minum. Nah, perempuan ini langsung memberi atau tidak? Tidak. Perempuan ini masih ngoceh, masih ngomong ngaur ngidul, tidak langsung diberikan. Tapi dia masih berkata, masa akan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Orang Samaria dengan orang Yahudi tidak berteman, tidak level. Istilah sekarang tidak level. Jadi di sini ada gengsi. Perempuan Samaria ini masih menjaga gengsi. Dan yang kedua, perempuan Samaria ini juga sepertinya mengejek Tuhan. Ketika Tuhan berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau saja tidak punya timba. Ya kan? Mengejek dia. Engkau saja tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, sing mata-mata mang tibabis wadong. Terponado yang minum iba. Tibabis wadong. Sumurope begitu bagas. Ya dah hatam bikin neng mangal yang minum
Hangonuwe Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan perempuan ini kepada Yesus. Kenapa dia berkata demikian? Karena perempuan ini tidak tahu siapa Yesus, dan juga dia tidak tahu tentang karunia Allah. Makanya Yesus katakan di sini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan jikalau engkau tahu siapakah yang berkata kepadamu ini, niscaya engkau tidak akan berkata seperti itu. Kalau engkau tahu siapa aku, kira-kira begitu, kamu pasti meminta-minta kepadaku. Bukan aku yang meminta-minta kepadamu, tetapi kamulah yang akan meminta-minta kepadaku kalau kau tahu siapa aku. Ya kan? Karena perempuan ini tidak tahu siapa Yesus, tidak mengerti tentang karunia Allah, maka dia merasa hebat ketika Yesus sepertinya mengemis kepadanya. Dia merasa atas. Dia merasa bangga ada orang yang mengemis air kepadanya, karena dia tidak tahu. Makanya Yesus katakan, tetapi kalau engkau tahu siapa aku, ya pasti kamu akan meminta. Di sini dikatakan dalam pasal ayat 10, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Ya, meminta. Bahkan akan meminta-minta. Bahkan akan memelas, memohon-mohon, kalau dia tahu siapa itu Yesus. Tetapi sayang dia tidak tahu. Nah, dari kisah ini apa yang akan kita mau pelajari? Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini? Perkataan Yesus, berilah aku minum, itu adalah permintaan Yesus supaya kita mau melayani Dia. Amin. Supaya kita mau memberi kepada Yesus pelayanan, memberi Dia minum. Ibu bapak sudah memberi Yesus minum? Sudah. Sudah memberi Yesus makan? Sudah. Betul. Berilah aku minum, kata Yesus. Sekarang dia berkata kepada kita, hai jemaat GBD Zaitun Lau Tawar Duluk Maimah, berilah aku minum. Apa jawabmu, Bu Bapak? Masih jaga gengsi? Layani aku. Beribadahlah kepadaku, dan layanilah aku. Yesus mau, dia merendahkan dirinya, menjadikan dirinya seperti seorang pengemis, supaya saudara dan saya mau beribadah kepada Dia, mau melayani Dia. Begitu rendahnya Dia. Dia mau menjadi pengemis. Sekali Yesus seperti itu, Dia mengemis-ngemis kepada kita. Mengemis-ngemis, marminggu hamu, roh hamu marminggu, ay marminggu hamu dah. Seakan-akan dia rendah sekali, mau mengemis, mengaju-aju kita. Shalom. Ya kan? Dia sepertinya meminta-minta kepada kita. Emar minggu mau mama, emar minggu mau ina, emar minggu hamu naburu.
rohamu tulang, rohamu kasih tua, aka pelayan, rohamu, minggu hamu doba, rohamu doba tu bukan sorok doba, puji hamu ku aku, sobahamu au doba, soba doba, sobahamu. Dia menjadi minta-minta kepada kita. Kita akan merasa bangga. Memang nih, nah minggu ini, inna kita makan jaga gengsi kita, jaga gengsi kita. Anong dia mah minggu naik, sekudu dulu jangan namushe. Ada seperti serai kita mangan, sekudu dulu jangan. Memang ini, nah kan, imai lokop perempuan Samaria ini. Jaga gengsi dia. Bahkan yang kedua katakan, I hope song timbang terkonakan di minggu. Aku dong jaga jokoin namanya. Timbangku dong, nyok timbangku, nyok bejanaku, timbang suano, bejanam suano. Jadi perempuan Samaria tidak tahu bahwa sesungguhnya kalau dia dijumpai Yesus, itu adalah kasih karunia. Karena Yesus itu adalah Allah. Allah yang Maha Kudus mau datang kepada seorang perempuan yang jelek kelakuannya, yang penuh dengan dosa. Tapi Yesus masih mau berbicara dengan dia. Yesus masih mau datang menyelamatkan dia, menghampiri dia. Begitulah Tuhan Allah turun dari sorga, datang ke dalam dunia, meninggalkan kemuliaannya. Dia rela menjadi seorang pengemis supaya manusia itu mendapat kasih karunia, supaya manusia diselamatkan dari dosa-dosa. Karena kita sama dengan perempuan Samaria itu, sama kita. Hanya kejahatan kita berbeda. Pokoknya perempuan Samaria banyak dosanya, kita pun banyak dosa kita. Ada di sini yang tidak berdosa, ada di sini yang tidak berdosa, yang tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan, yang tidak membutuhkan pengorbanan Yesus, yang tidak membutuhkan keselamatan. Saya rasa tidak ada. Semua kita orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tetapi Yesus sudah datang. Dia rela, sangat rendah, bahkan dia sangat hina, dihinakan dan sangat dihina, dihindari orang, supaya saudara dan saya mendapatkan keselamatan. Amin. Jadi masih bangga kalau Yesus mengemis. Pelayan masih sombong kalau dibusuk-busuk melayani. Salam pelayan. Mula sao kini pujian tang main kan? Tangi sombas itu. Sorak ko du bagas ni wal gajay mula sorak ko du si menggiligar mau tohoin kan? Contoh nak udah pedang songoni, budi berjuru kamu sudah. Udah songoni asal unang sangat songoni, haleluya. Dia mengemis. Nah, tahukah Bapak Ibu? Yesus mendatangi perempuan Samaria ini. Sebenarnya Yesus itu mau memberikan yang terbaik kepada dia. Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Yesus hanya minta segelas air. Berilah aku minum, kata Yesus. Padahal Yesus bermaksud, jikalau kamu memberi aku segelas air minum, maka aku akan ganti. Bukan dengan 2 gelas,
bukan dengan 1 galon, bukan dengan 1000 liter, bukan dengan 1 tangki kuberi kau gantinya, tetapi kamu akan kuberikan sungai yang besar. Itu maksudnya Yesus. Hanya 1 gelas ku minta kepadamu. Kalau kau berikan, aku akan gantikan dengan mata air yang tidak pernah habis. Haleluya. Bahkan akan kugantikan dengan sungai yang besar. Kalau dalam terjemahan lain, mata air ini seperti sungai yang besar. Jadi kita kasih segelas air, Yesus balas dengan sungai yang besar. Sebenarnya maksud Tuhan baik. Maksud Tuhan baik mengemis kepada kita. Maksud Tuhan baik mau membujuk kita melayani Dia, memberi Dia minum. Maksudnya baik, Dia mau memberikan kepada kita sungai-sungai kehidupan. Haleluya. Kita melayani Tuhan hanya mungkin 2 jam. 2 jam kita melayani Tuhan. Tetapi Tuhan ganti dengan hidup yang kekal di sorga. Haleluya. Hanya 2 jamnya kita menderita di sini. Kalau menderita menurut ibu ya. Menderita mah hodokon ai ono na minggon ngong lasana sei. Jadi dia tuh mudah. Apalagi mau ngejang samita. Nah, ini kan macam kita. Atau lu jom, apa? Song bisa jom. Atau lu jom kan? 2 jamnya kita menderita di sini. Menderita. Tetapi Tuhan ganti selama-lamanya bersenang-senang di sorga. Makanya dia katakan, kalau ada yang mau menerima air yang akan kuberikan, air itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar. Makanya seringkali saya jengkel kalau disantar. Diumumkanlah pengumuman kebaktian keluarga hari Jumat di rumah Ibu Siani. Lalu pulang gereja apa dibilang? Cepat kali di rumah kami. Cepat kali di rumah kami. Biasanya bersebelasnya. Ini baru bulan 7 cepat kali. Dari situ nampak ini perlu jamin air kan? Begitu kadang-kadang kita merasa berat sekali. Kalau di sini tidak berat, sukacita semua. Makanya saya sudah bikin roster. Dan saya akan bikin larangan keras. Tidak boleh makan. Setuju? Tidak boleh makan, tidak boleh minum selain daripada paling tinggi air minum, air putih. Amin. Bahina maga. Ay gabi so dibigyan itu hampir ani mga minum kan. Dilarang keras makan minum kecuali air putih. Bila penting habis berkat langsung berdiri pulang semua. Orang gabi makor dosa. Iya kan? Jadi sudah biaya ini mga minumi yang pro mau bahan berdita merean. Sering begitu Bapak. Atau pilih jamu namin kan? Padahal kita kasih Yesus sedikit kepada Yesus, Tuhan beri kita banyak sekali. Haleluya. Imani firman Tuhan. Maka mata air itu, kehidupan itu akan terus mengalir, terus menerus memancar di hidup kita, di hati kita, di hidup kita, di ladang kita, di perekonomian kita, di seluruh kehidupan kita. Tuhan ganti dengan yang terbaik. Jangan kita seperti perempuan Samaria ini yang tidak mengerti. Dia tidak mengerti, malah dia mengejek lagi.
Gengsi lagi, gengsi. Hari ini Bu Bapak, kita harus pegang firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58, tolong dibaca. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, haleluya. Tidak sia-sia kan? Air yang sedikit itu Tuhan ganti dengan mata air, atau dengan sungai yang berlimpah-limpah. Napasmu, napas yang kita pakai untuk melayani Tuhan ganti dengan hidup yang kekal di sorga. Waktu kita yang sedikit itu untuk melayani Tuhan, itu juga Tuhan ganti. Kita akan tinggal di sorga selama-lamanya. Berkat-berkat yang sedikit itu yang kita pakai untuk melayani Tuhan juga akan ganti dengan berkat yang tak pernah habis. Yang percaya katakan amin. Amin. Hanya melayani Tuhan yang tidak sia-sia. Seperti tadi kita baca 1 Korintus 15, bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Itu hanya untuk melayani Tuhan. Tapi untuk segala urusan-urusan daging, jerih payah kita itu hanya bersifat sementara. Memulai dari belian sampai ponggol goting dan boy lima bok kita usul. Dan boy itu jerih payah yang sifatnya hasilnya sementara. Hanya bisa kita nikmati sementara. Nah, memulai belian ini. Maka ikut siada berokot Tuhan. Apa dibilang sama Tuhan? Sama si Adam, kata Tuhan, engkau akan dengan berpeluh, engkau akan mencari makanan bersusah payah. Bersusah payah. Tetapi itu semua akan sia-sia. Sia-sia sementara. Atau kita baca dalam pengkhotbah dulu. Pengkhotbah. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Sia-sia semua. Tetapi dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia. Mungkin Anda boleh sekolah, Anda boleh kuliah lama sampai 4 tahun, 5 tahun. Tapi itu tidak bisa membawamu ke surga. Itu tidak bisa membuatmu diingat Tuhan di surga nanti. Tidak. Yang diingat Tuhan adalah ibadahmu, pelayananmu, bukan sekolahmu. Bukan tidak boleh sekolah, bukan tidak boleh kuliah, boleh, silakan kerja, kuliah boleh, tetapi nomor 1 adalah melayani Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Berilah aku minum, berilah Yesus minum. Dia ganti air yang kita berikan dengan sungai yang tak pernah habis. Karena itu giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita perjamuan kudus. Lihatlah kasih Yesus lewat perjamuan kudus ini. Semuanya diberikan kepada kita.
Kita tidak memberikan nyawa kita untuk Yesus, bukan? Tetapi lihatlah, Yesus sendiri memberikan yang terbesar bagi kita, yaitu tubuh dan darahnya. Dia persembahkan untuk keselamatan kita. Masih kurangkah kasihnya pada kita? Masihkah kita mau menyakiti hatinya dengan bermalas-malas dan tidak mau melayani Tuhan, menganggap Tuhan itu terus pengemis, menganggap Tuhan terus peminta-minta? Tuhan bukan pengemis, Dia bukan peminta-minta, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja yang harus kita sanjung tinggi. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang telah menguduskan dan menyelamatkan kita semua. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang.